rumah sakit RSUD di Ketilang, ya, itu ya di Ketilang, ya di sana itu bagi penderita yang lebih dari umur 60 tahun, baik itu sehat maupun dia ada penyakit yang kronis, itu harus dikonsulkan ke sana. Yang pertama memang harus di sana dulu. Apabila panjenengan punya dokter spesialis yang sudah biasa, nanti dari sana itu minta dikonsulkan ke spesialisnya aja. Jadi nanti yang mengkonsulkan spesialisnya itu dokter yang dari RSUD, bukan yang dari puskesmas. Nanti hasilnya dikasihkan puskesmas boleh. Yang kedua, bagi yang resiko tinggi, ya. Resiko tinggi di sini adalah panjenengan yang kira-kira mempunyai penyakit yang multiple, ya. Misalnya panjenengan, misalnya panjenengan ada gulanya sudah tinggi, kemudian ada hipertensi, tadi proteinnya di tes positif, berarti dia ada mungkin sudah ke ginjal, ya. Nah itu nanti dari puskesmas itu akan merujuk ke RSUD, ya, RSUD kota. Ada yang tanya ke Karyadi boleh enggak? Tidak boleh, ya. Itu memang punyanya kota, kita di Kota Semarang, kita bekerja samanya dengan dokter RSUD. Nanti akan diatur, ya. Jadi tidak semuanya ke sana, nanti dikasih tanggal berapa, ya, yang harus listing, yang harus dirujuk ke RSUD. Yang ketiga tadi sudah dikatakan adalah pemeriksaan di Dono Hudan, ya. Pemeriksaan di Dono Hudan ini adalah hasil dari screening panjenengan yang pemeriksaan di puskesmas atau puskesmas ditambah di RSUD. Apabila tidak ada dari sana nanti diperiksa satu-satu. Apabila tidak ada yang mencurigakan, ya tidak dirujuk, tetapi kalau ada yang mencurigakan, ya dirujuk. Kemarin ada yang mencurigakan perutnya kok besar, ya. Ternyata dia bukan hamil, tapi sakit, ya. Dan dia sudah membawa surat keterangan dari dokter spesialisnya kalau dia sakit, maka boleh berangkat, ya. Nah itu yang di Dono kita santai aja, cuma dicek sepintas saja. Kemudian penyakit yang tidak dapat diberangkatkan, baik itu ketahuan di Dono Hudan, yaitu TBC paru-paru, ya, yang TBC itu batuk berdarah, kemudian orangnya kurus, nah itu tidak boleh berangkat. Tetapi apabila diketahui di puskesmas pada saat foto ronsen kita obati, ya, kita awal-awal pengobatan itu kita insya Allah bisa, dengan catatan nanti jamaahnya membawa obat paket dari puskesmas untuk harus diminum setiap hari, ya. Kemudian itu contohnya penyakit yang menular seperti itu. Kemudian penyakit menular yang lain misalnya kusta, ya, kusta. Itu kalau kusta yang tidak boleh itu yang sudah multiple, ya, yang sudah kustanya kusta yang sudah berat, ya, yang sudah tipe 3, ya. Kemudian sakit SARS, SARS itu tahu ya, dulu yang rame-rame ada SARS itu, SARS seperti influenza itu, ya. Kemudian hemofilis influenza.
itu yang tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu harus mengadakan antisipasi sebelum kita berangkat. Ya, yang pertama adalah di tanah air, yang kedua di pesawat, yang ketiga di Arab Saudi. Ya, ada 3 antisipasi itu. Yang di tanah air kita nanti menyelesaikan tentang kesehatan hajinya. Kalau sudah sehat, ya sudah alhamdulillah. Tetapi kalau dia mempunyai penyakit kronis, harus nanti pemeriksaan yang selanjutnya bisa di puskesmas dulu. Kalau puskesmas bisa menangani. Itu. Kemudian selanjutnya kita harus sudah mulai makan dan minum secara, ya istilahnya secara 4 sehat 5 sempurna, sesuai nutrien. Jadi makan jangan sama kecap toh, ya. Makan sama kecap sama kerupuk nanti bisa terbang, ya. Jadi nanti ini khusus untuk yang sepuh-sepuh, yang sewu, itu harus dahar mau pakai sayuran. Rakyat sedikit-sedikit ada sayuran. Kemudian kita harus ada proteinnya, ada telur, di sana ada ayam, di sini ada ayam, gitu ya. Itu. Kemudian pemeriksaan yang ketiga itu di antisipasi di pesawat terbang, ya. Ya, mudah-mudahan yang lain itu sudah pada pernah naik pesawat semua, ya. Karena apa? Karena ada yang sewu, mungkin ada yang belum pernah naik pesawat, ya. Nah itu nanti di sana nanti harus sesuai dengan keadaan pesawat, ya. Jadi insya Allah panjenengan kalau di sana misalnya wudhu, kalau di pesawat terbang itu tidak boleh, ya. Kita harus tayamum, ya. Kalau kita mengikuti aturan yang di pesawat itu untuk kesehatan lingkungan juga. Dan kalau kita banyak air yang keluar, kita juga di bawah pesawat tuh banyak kabel-kabel, ya. Jadi takutnya nanti konslet, ya gitu, ya. Kalau memang nanti di pesawat panjenengan tidak ada keluhan pusing, kalau orang tidak pernah naik pesawat, naik kendaraan pun bisa pusing mau muntah, nah itu nanti lapor sama kalau nggak pramugarinya. Itu di sana ada petugas kesehatan, yaitu ada dokter 1, ada perawat 2 ada dalam 1 pesawat. Nanti panjenengan berikan aja supaya nanti sementara dikasih obat, ya, obat untuk antisipasi panjenengan sakitnya itu, ya. Kemudian untuk antisipasi di Arab Saudi, ya, itu lakukan seperti apa yang di tanah air, ya. Tadi lupa, yang antisipasi di tanah air kita harus mau jalan, latihan jalan, karena di sana maktabnya, pondokannya itu jauh dari masjid. Jadi panjenengan bisa latihan jalan. Kemudian nanti dari KBIH itu ada latihan untuk olahraga senam. Olahraga senam juga bisa, ya, bisa dikerjakan dengan olahraga jalan, ya. Karena olahraga senam nanti kita dapat mengatur pernafasan. Nanti dari panjenengan dapat yang akan diberi oleh Bu Delta, nanti pernafasannya gimana. Nanti untuk senam asma juga ada, untuk senam diabetes juga ada, ya. Jadi di panjenengan harus
insya Allah kalau tidak ada halangan mengikuti kegiatan tersebut. Ya, itu merupakan suatu kegiatan dari KPIH yang istilahnya yang untuk menyehatkan panjenengan semua. Ya. Kemudian untuk yang di Arab Saudi, ya seperti tadi sudah saya sampaikan, itu sama seperti di Indonesia. Apa yang dilakukan di Indonesia, jalan, makan yang baik, ya di sana mungkin panjenengan kalau dapat jatah juga mungkin tidak enak, ya itu tetap aja panjenengan kalau bisa itu dimakan dengan menunya yang lebih banyak, karena di sana itu nanti nasinya itu besar-besar, panjang-panjang, ya itu nasi dari India apa itu. Oh ya, alhamdulillah Mbak Greta yang kemarin itu sudah kerjasama dengan catering Indonesia yang ada di sana. Jadi nasinya sudah disesuaikan dengan orang Indonesia. Ya. Jadi, itu harus dimakan. Ya, kalau panjenengan males makan, nanti karena perjalanan masih jauh, nanti panjenengan lemas ya. Rakyat dimakan, kasih air minum, tak makan ya. Tapi Allah jangan dirasakan, nggak usah dirasakan, tapi dilupuke, ya itu syaratnya itu. Ya. Yeah. Kemudian di sana itu karena orangnya crowded tadi ya, orangnya crowded banyak, panjenengan diharapkan pas tidak pakai ihram, diharapkan pakai masker, ya, untuk menghindari debu yang ada di jalan tersebut, ya, karena debu itu banyak sekali jalan kenaan, anginnya besar, kemudian debunya juga banyak. Ya, kemudian di sana di Arab Saudi itu panjenengan nanti disesuaikan pakai pakaian yang aman. Jadi kalau di sana pas musim dingin, panjenengan jangan pakai yang tipis-tipis ya, yang ada jaketnya. Ya, panas ya. Oh besok katanya udaranya pas panas. Ya. Kalau udaranya pas panas, panjenengan wajib pakai masker karena banyak debu. Ya. Kemudian kemudian panjenengan pas di Arab Saudi itu, panjenengan nanti senang toko emas tuh gila-gilaan, ini mencorongnya ya. Kemudian mainan anak-anak itu unta-untaan apa itu ya banyak, pengennya muka itu ya. Tetapi saya berharap dibatasi ya. Nanti kalau panjenengan kloter pertama itu tidak usah belanja dulu. Nanti setelah di kloter pertama kan di Madinah dulu ya Bu ya. Ya. Kemudian nanti sampai di Mekah, setelah haji panjenengan baru jalan-jalan. Kalau memang panjenengan belum haji, panjenengan yang wajibnya aja yang dilaksanakan. Yang tidak wajib seperti jalan-jalan itu supaya ditunda dulu, supaya panjenengan pas hari H untuk haji panjenengan sehat semua. Ya. Kemudian panjenengan kalau ada apa-apa, rasa apa-apa, terutama yang punya risiko tinggi, itu nanti ada di sana ada satu dokter, ya. Selalu konsultasi kepada dokter apa, terutama mungkin yang tensinya tinggi ya, itu udah pusing-pusing apa gimana, lupa minum obat, gitu ya. Nah, konsultasi ke dokter, nanti di situ akan diperiksa. Kalau panjenengan sudah punya obat,
ya obatnya diberikan, kalau enggak nanti dikasih dari kloter. Ya. Itu yang di Arab Saudi. Kemudian panjenengan nanti harus dapat menghindari pajanan daripada musim panas. Ya, kalau nantinya musim panas. Jadi panjenengan kalau beribadah sebaiknya itu pakai payung ya. Karena pajanan itu terpapar ya. Itu kalau musim panas kita sediakan payung. Yang kedua, kita apabila di dalam beribadah di masjid, kalau bisa di dalam masjid ya. Karena di sana terutama di Madinah itu orang-orang luar ya yang gemuk, yang hitam kadang-kadang, jadi pokoknya yang gemuk itu senangnya di luar masjid, sehingga untuk dalam itu kadang-kadang masih longgar. Nah, kita biasanya kalau pinter, kalau saya terakhir itu saya ini kok mau kebak semua, saya tetap tahu dan mencatin, saya masuk di situ ambil yang satu orang atau kita 2 orang nanti bisa sampai dalam ya. Jadi sebaiknya kita di dalam masjid ya. Kemudian tadi kenapa panjenengan harus divaksinasi meningitis ya. Vaksinasi meningitis itu untuk mencegah ya, untuk mencegah penyakit meningitis, di mana penyakit meningitis itu sudah merupakan suatu penyakit endemis di Arab Saudi. Kalau panjenengan nanti sampai sana tidak ada sertifikat imunisasi meningitis, itu tidak dapat masuk ya. Meningitis itu apa? Meningitis itu adalah merupakan infeksi selaput otak ya, yang disebabkan oleh meningokoker Neisseria Neisseria meningitis, yang nantinya bakteri itu ada di cairan yang di selaput otak itu ya. Penyakit meningitis itu merupakan penyakit yang istilahnya bisa menyebabkan fatal ya, kematian, atau bisa menyebabkan kecacatan ya. Kemudian tanda-tandanya apa? Di sana nanti kalau ada ada panas badan ya, badannya panas sekali gitu ya. Inkubasinya itu hanya tunggu cepat, progresivitas itu cepat, hanya 2-10 hari ya. Ada pusing, ada panas, ada mual ya. Itu sudah merupakan banyak sekali. Kemudian khasnya meningitis itu tengkuknya ini, lehernya belakang ini tidak bisa gini, tidak bisa menekuk. Jadi dia kalau nanti diangkat, dia akan ngececah gininya ya. Nah itu harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, dan nantinya itu di dalam satu kloter itu akan diswab, akan diperiksa swabnya oleh kesehatan sana ya. Kalau ada satu yang kena meningitis, berarti semua diswab. Diswab tahu Pak? Diperiksa bakterinya, penyakitnya itu apa ada pada melalui tenggorokan itu Pak, maaf, terus pakai kayak cotton bud, tapi bukan cotton bud, terus diraiskan gini, kemudian dimasukkan di botol ya itu. Kemudian penyakit yang banyak dialami di Arab Saudi di samping meningitis itu adalah influenza dan komplikasinya yaitu pneumonia ya. Makanya
kita untuk antisipasi itu kita menyediakan vaksinnya. Kalau dulu memang diharapkan atau dianjurkan oleh Arab Saudi untuk vaksinasi influenza. Kalau meningitis nanti itu akan dilaksanakan oleh puskesmas. Ya insya Allah itu biasanya kan kalau meningitis kita vaksinnya tidak bayar, gratis. Kalau beli di luar 300. Ya, ini kalau nggak diimunisasi memang ya diimunisasikan itu insya Allah biasanya vaksinnya datangnya setelah Lebaran di puskesmas. Ya ini belum, yang ini belum ya. Itu ada tulisannya itu. Oh iya, ini dulu musim dingin, ada musim dingin, sekarang musim panas ya. Ya, itu banyak menyerang penyakit radang tenggorokan. Ya, radang tenggorokan itu banyak pada saat musim panas juga. Ya, jadi makanya panjenengan harus memakai masker. Ya. Kemudian diharapkan tetap banyak minum ya. Sehari minumnya adalah 5-7 liter. Caranya gimana? Gampang. Panjenengan sudah beli aqua dulu di sana 5 botol. Ya. Kemudian nanti panjenengan dari sini itu tipsnya panjenengan membawa tas plastik Pak, plastik yang untuk bungkus beras itu loh Pak. Nah itu kemudian bawa tas plastik ya. Kemudian panjenengan setiap ke masjid itu dibawa. Kemudian nanti pulangnya panjenengan membawa air zam-zam yang ada di masjid tersebut. Jadi panjenengan tidak usah membeli aqua seterusnya. Jadi panjenengan sudah menyediakan di rumah berapa dan itu tinggal masukkan. Ya. Tas plastiknya nggak langsung dibuang, nggak apa-apa, disimpan. Nanti kalau ke masjid dipakai lagi juga ada apa-apa. Dalam plastiknya yang 2 kilo aja Bu, jadi nanti panjenengan nggak terlalu sempit. Yang 2 kilo aja, kemudian panjenengan 2 karet. Itu kan kalau 2 kilo nggak bisa dikareti, nggak bisa di tali, tapi bisanya dikareti. Bawa itu aja. Daripada panjenengan nanti masuk masjid membawa botol aqua, itu biasanya nanti disuruh buang. Sekarang boleh. Oh, ini sekarang katanya boleh. Ya kalau boleh ya bawa itu juga tidak apa-apa. Takutnya kalau plastiknya pecah. Kalau dulu soalnya ada peraturan tidak boleh. Ya, tapi sekarang boleh. Ya. Jadi panjenengan beli aqua dulu, kemudian panjenengan kalau ke masjid nanti. Tapi kalau aqua itu nggak enaknya apa? Bendol-bendol itu ya. Apa? Kalau berangkat ke sana ke masjid. Oh iya, oke. Pak nih masukkan tas aja ya Bu ya, yang praktis ya Bu ya. Setengah liter kok kurang Bu. Iya. Nanti setengah liter di rumah minumnya setengah liter kok kurang. Iya. Ya itu di sana kalau masih panas itu. Itu kalau musim panas saya kurang tahu ini karena ini yang musim dingin. Itu ada penyakit yang namanya heat stroke. Heat stroke adalah penyakit di mana kumpulan panas yang ada di tubuh. Jadi mungkin panjenengan tidak terasa kena panas kurang minum, kemudian dengan panas sekali itu akan bisa terjadi heat stroke. Ya, heat stroke itu juga panas badannya.
jalannya nanti sepoyongan kalau di sana. Nah, orang-orang Arab Saudi itu kalau ada orang yang sudah sempoyongan diri, itu sudah dicuri air, kayak di guyur air, ya itu. Kemudian nanti ini kalau sudah tidak kok penyakitnya berlanjut, kemudian dia diperiksakan, mudah-mudahan dia itu masih bisa kembali normal, ya. Tapi kalau sudah lanjut juga seperti ini, itu bisa membuat fatal. Pengobatan di sana gimana? Itu pasiennya ditidurkan, nggak sadar itu, kemudian disemprot es itu loh Pak, seperti apa ya Pak ya? Semprot yang saya sepertinya tidak tidak. Nah, ya seperti keluarnya itu salju es itu, ya. Jadi ya istilahnya kalau kompres kasih air ya, kalau itu tuh saljunya itu. Itu namanya sudah lanjut itu biasanya fatal, biasanya sudah tidak tertolong. Tetapi kalau masih awal-awal, panjenengan bisa melaksanakan di pondokan dulu. Kalau awalnya sudah panas sekali itu dikompres, poling kompres ya namanya ya. Itu panjenengan punya anduk di sana kan ada kulkas ya. Nah itu dimasukin anduknya di situ, ya. Kemudian ditekan semuanya itu, diselimutkan. Kemudian nanti cepat garing Bu, nanti dikasih itu lagi. Nanti kalau sudah agak enak apa gimana, panjenengan langsung konsultasi dokternya. Untuk sementara di pondokan panjenengan tidak ada dokter yang bisa dipanggil, panjenengan poling kompres namanya, ya. Jadi seluruh tubuh itu dikasih air es semua. Saya pernah menangani itu di sana, ya. Saya kompres semua, bantalin, ngambil nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau dia tertolong, dikasih minum obat turun panas. Betul ya. Jadi hati-hati kalau musim panas di sana, ya. Minum yang banyak, istirahat yang cukup loh Bu. Kalau di sana kira-kira 5-7 jam di sana. Dan caranya gimana? Kalau istirahat pengennya ke masjid, ya. Nah itu bisa diantisipasi misalnya jauh ya. Kemudian panjenengan kepengen ya bisa di masjid agak lama, ya. Nah panjenengan ke masjid jam 3 pagi. Itu panjenengan bisa sholat tahajud, bisa sholat tobat, bisa sholat dan lain. Nanti nunggu subuh, ya. Nunggu subuh, sholat subuh. Kalau mau tawaf juga lebih bagus, ya. Dapat tawaf 1 bagus. Kemudian panjenengan agak sudah matahari terbit, panjenengan sholat duha. Setelah itu pulang, ya, pulang di rumah. Panjenengan bisa nyuci, bisa makan, bisa mandi, ya, itu bisa tidur sebentar, ya. Kemudian nanti panjenengan berangkat lagi ke masjid setelah zuhur. Jadi panjenengan sholat zuhurnya di asrama aja, ya. Di asrama itu panjenengan ke masjid, nanti panjenengan dapat asar, ya. Setelah asar daripada panjenengan nunggu nanti panjenengan tawaf, okay. Kemudian nanti habis asar maghrib, okay. Kalau maghrib itu mau tawaf itu biasanya penuh, ya. Panjenengan harus aja di masjid, ya, nunggu isya, ya. Setelah isya panjenengan nggak usah tawaf lagi, panjenengan kudur, ya. Di rumah masih bisa makan malam, ketika istirahat, ya, kira-kira kan jam 8, ya, panjenengan nanti sampai rumah mungkin ya jam setengah 9, itu panjenengan sahur, kemudian nanti jam 3 panjenengan berangkat lagi. Itu akan mendapat 4
waktu sholat di masjid. Ya. Jadi tidak disia-siakan. Bagi nunggu asar, bagi nunggu maghrib, kita melakukan saya dulu, kalau mau kawai ke api, tidak usah. Ya, itu yang di Arab semua itu di sini banyak. Ya, tingkatkan ibadah saja di sana. Ya, kalau perlu olahraga ya sedikit-sedikit, tidak apa-apa buat dunia apa gitu. Ispan, ya. Ya, tadi udah. Nah, ya jangan lupa ya kalau di sana pakai masker, minum yang banyak supaya panjenengan tidak terkena ispa juga. Ya. Kemudian karena di sana itu makannya yang mungkin kurang teratur ya, mungkin makannya lain dengan di sini sehingga mungkin perutnya kurang menerima. Ya itu seringnya itu panjenengan biasanya kalau tidak enak, kemudian bisa diare. Ya. Tapi insya Allah panjenengan kalau nanti makannya bagus, bersih, insya Allah kalau pas seperti itu jangan makan yang pedes-pedes banget sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang pencernaan, saluran cerna. Ya, jadi di sana kalau nggak usah pedes-pedes, nggak usah saus banyak-banyak. Pokoknya yang penting cukuplah makanan tersebut, cukup gizi. Dan di sana kalau makan enaknya anget-anget, ya, yang hangat yang punya. Kemudian tadi ada gejala lain kalau panas itu saking panasnya itu kalau panjenengan kadang-kadang kekeringan ya Pak ya. Nah itu suka bibirnya itu suka pecah-pecah. Dan panjenengan nanti membuat saja lip gloss yang tidak ada rasanya, tidak ada warnanya. Lip gloss, bapak-bapak juga boleh banyak di sana bapak-bapak. Lip gloss mulut yang kecil aja Pak, yang kecil lip gloss itu dibawa sendiri-sendiri. Nanti bapaknya kemayu-kemayunan pakai lip gloss nanti di sana. Ya, itu kan sudah biasa. Gak apa-apa, itu kan nggak berasa, tidak berwarna tuh. Insya Allah nggak apa-apa. Lip gloss, ya itu ada yang kecil-kecil itu ya. Di sini juga ada yang jual, di sana banyak lagi. Kemudian apabila panjenengan punya penyakit kronis, itu supaya obatnya yang dari dokter itu harus dibawa ke sana. Kemudian ditulis dulu di buku haji, kemudian nanti didaftarkan di dokter melokter namanya di Danuhudan. Ya nanti panjenengan biasanya di Danuhudan panjenengan sampai sana nanti ada ketemu dokter melokternya. Apabila panjenengan punya masalah atau punya yang obat yang harus dibawa itu matur sama dokternya. Begitu juga yang sehat. Apabila yang sehat mau membawa obat, misalnya vitamin, kemudian obat diare, saya cocoknya yang ini bawa. Ya, obat mah saya cocoknya yang ini bawa. Ya, obat pusing saya cocoknya kalau ini Panadol. Ya dibawa Panadol itu ya. Di sini memang disediakan obat flu, obat diare, tapi kadang-kadang kan tidak cocok dengan keadaan panjenengan. Ya, yang satu cocoknya Gliclazide, yang satu lagi cocoknya Panadol. Nah, kan tidak sama, ya. Tetap disediakan, tapi kalau panjenengan punya yang khas yang harus dibawa, itu harus dibawa, itu didaftarkan oleh ke dokter kloter. Dokter yang ada di Danuhudan nanti ketemunya. Jadi panjenengan rawuh nanti ada dokter-dokternya yang menyambut panjenengan. Nanti ada pertemuan seperti pertemuan itu nanti panjenengan mungkin yang punya masalah
masalah obat dan lain sebagainya bisa tanya di situ. Itu ya. Oh iya. Kemudian tadi untuk yang kering tadi bisa panjenengan bibirnya yang dikasih lip gloss, tapi badannya panjenengan beli krim. Ya, di sana ada krim yang namanya Vaseline. Ya, Vaseline boleh, Nivea yang beli di sana juga boleh. Kalau Nivea yang beli di sini kelihatannya kurang ibu, kurang apa? Kurang cocok ya. Iya, bagus yang sana, yang sesuai dengan musim sana. Ada Nivea biru, ada Nivea oranye, ada yang Vaseline. Apalagi bagus ya, yang cocok sama panjenengan bisa. Itu badannya paling itu biar enggak begitu kering karena udara yang panas itu. Kalau terutama yang kena pajanan panas ya, ya tangan, kaki, muka juga boleh bukan apa, tipis-tipis saja. Jangan lupa panjenengan bawa payung kecil ya, karena musim panas. Di sana tidak ada musim hujan, ada musim dingin dan musim panas. Kalau panas ya panas sekali ya. Kalau dingin ya dingin sekali ya, sampai 0 derajat itu kalau di Madinah itu pernah pagi-pagi 0 derajat, nanti siang sudah 15 ya, nanti malam dingin lagi. Jadi sampai pakai itu loh Pak, yang ninja itu loh Pak, orang banyak yang pakai ninja itu kalau panas ya. Jadi di sana luar biasa, pagi dingin sekali, siang panas. Payung biasa saja, tapi yang kebukaan aja, kebun yang kecil ya, yang beli yang kecil kan ada. Oh kamu kayak kayu ada. Ini Bapak yang bisa melihat bahwa ini contoh apabila panjenengan sepuh aja nanti juga bisa berangkat kalau itu memang tidak punya penyakit menular ya. Yang ini bukan merupakan suatu penyakit yang istilahnya repotin orang ya, nanti sana kan pakai kursi roda ya. Ya ini di sana walaupun sepuh tapi pengennya berangkat. Nanti di sana kalau di Arab Saudi panjenengan kesehatan tidak bayar. Tapi kalau di Indonesia kesehatan bayar. Ya. Panjenengan kalau di Arab Saudi gajiku tak portositil boleh nggak bayar itu. Ya. Kayak pengen gitu nggak bayar, operasi apa cuci darah nggak bayar. Ya. Ya, jadi di sana tidak bayar. Ini contoh bapak-bapak. Ya, panjenengan bisa lihat gambar-gambar ini. Apakah saya harus tidak berhaji? Ya, ya kalau sudah seperti ini, apakah kalau saya berhaji itu ya salah? Ya, nah itu panjenengan bisa lihat foto-foto ini ya. Yang satu enak-enak makan, yang satu sakit ya, yang satu bisa gendong ya. Itu panjenengan bisa ngerti, tapi insya Allah di sini sehat-sehat semua ya. Tidak ada yang sakit parah ya. Jadinya nanti insya Allah periksa puskesmas ya. Ya, untuk pemeriksaan panjenengan kesehatan di puskesmas itu sesuai dengan wilayahnya. Jadi kalau di Poncol itu Babahan, Semarang Tengah, Poncol dan Niroto.
Kemudian ini kita sani Semarang Utara, Palmaira, bisa ini, nanti termasuk Semarang apa, ya? Ini sudah ada contohnya dalam rumah panjenengan mana? Ya, ini bisa diberikan kecil soalnya, ya. Panjenengan Banyuwangi itu Padang Sari, ya. Sekarang Ungaran ya nanti punya Ungaran, ya tidak apa-apa, kalau sesuai dengan KTP, ya tidak apa-apa. Tapi untuk misalnya untuk vaksin meningitis harus di Ungaran, tapi untuk influenza dan pneumonia boleh di sini. Nanti saya kasih sertifikat. Jadi panjenengan mau mereka di mana sudah dipakai sertifikat. Ada yang bertanya? Monggo. Oke, Barat Semarang Barat banyak ada 5 puskesmas. Ini dia. Mungkin ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sia dari Gayamsari. Ini saya kemarin lusa tahun 1996 pernah musibah kecelakaan. Bahkan saya di rumah sakit sampai 2 bulan lebih, 1 minggu lebih. Ini ototnya belalang semuanya itu. Dan terus ini disambung dipanggil Rakyat Jogja itu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan. Namun kalau saya itu untuk mengikuti apa Saki yang pulang pergi itu jauh, terus awas segala macam, mungkin 5 jam orang itu ya Gak luar. gimana gitu. Ya, panjenengan bisa membatasi diri. Ya, saya kuatnya yang apa? Ya misalnya tahu panjenengan mau pakai kursi roda ya bisa, tapi bayar ya. Apa temennya yang nyuruh, yang dorong ya. Tapi untuk panjenengan misalnya panjenengan dari rumah rombongan sampai masjid, biasanya yang lain naik bis ya, yang ugal-ugalan. Panjenengan naik taksi aja lah nanti berombongan sama temennya yang lain. Satu taksi 4 orang, itu nanti bisa urunan gitu. Jadi nanti taksinya itu mungkin parkirnya lebih dekat ke masjid, bukan kalau seperti naik bis terminalnya agak jauh dari bis. Terus itu kursi rodanya memperanya dari sini apa dari mana? Panjenengan dari sini ya panjenengan mau bawa ya boleh. Oh, Ya bukan KPI ya. Tapi yang dorong nanti ada teman atau keluarga. Kalau panitia di sini itu tidak bisa untuk mendorong terus-terusan, itu tidak bisa. Ya, mungkin kalau bisanya ya mungkin kalau pas tolong itu. Kalau panjenengan mau di sana mau bawa kursi roda juga boleh. Tapi kalau panjenengan misalnya nggak kuat, kalau tolong sekali itu panjenengan jadi batasi aja 5 sekali sehari. gitu ya. Sekarang pakai itu enggak Bu? Nah, saya harusnya pakai tapi jalannya yang mirip gitu. Jadi ya namanya badannya itu sehat ya. Cuman tapi kalau untuk jalan jauh sedikit ini terasa gitu. Iya. Kemeng-kemengnya. Kemeng emang kalau habis patah ya kemeng. Iya. Ya itu aja ya. Pantut-pantutnya belakang itu loh. Lawan Videonya ini letak. Mari kami alhamdulillah sudah. Cuman ini agak benceng. Nggak bisa. Ya kalau nggak kuat itu ada kursi roda atau naik taksi yang lokasinya tidak jauh
Tapi setelah itu panjenengan sudah hitung, nanti panjenengan kalau kesel ya nanti istirahat dulu. Nanti kalau mau mulai hijau lagi baru kita lagi. Ya mudah-mudahan sama dia. Ya insya Allah Bu ya. Dengan niat yang kuat insya Allah. Kemarin pasien saya juga ada yang pakai ya, dua-duanya kakinya ya sakit sekali. Ya. Semangat Bu, semangat Bapak. Sama apa-apa. Saya mau tanya, aku mau bawa kursi roda enggak? Enggak usah Bu, nanti cari repot, nanti saya pelan-pelan aja sampai sana. Ya? Kalau nyewa ya, Dorongan ya. Kursinya gratis, tapi pendorongnya yang bayar. ya nyewa orangnya. Itu harus cari ya. Ya. Iya iya. Iya. Oh nggak ada keluarganya Bu? Tidak. Ya saya sama Allah aja sama Allah itu ya. Ya nanti bisa ya mungkin kegiatan yang istilahnya tidak haji, tidak yang haji itu panjenengan dibatasi. Gak usah seperti saya tadi mengajukan, gak usah. Ya kalau semuanya panjenengan sebentar ya sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nurul. Saya pernah baru saja EKG. Itu EKG yang selama yang baru kemarin itu apakah bisa berlaku atau harus mengikuti lagi? EKG berlaku 3 bulan sebelum pemeriksaan. Kemudian untuk syarat-syarat puskesmas itu umpamanya minta biaya dari dokter keluarga itu bisa apa tidak? Nggak bisa Bu. Harus sendiri. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Jadi tidak biayai dokter BPJS tidak ya, itu mandiri. Ya. Bayarnya di puskesmas murah Bu, 40.000. Cuma nanti pemeriksaannya sih rada-rada. Ada laboratorium, tergantung Bu, tergantung dokternya nanti mau kirim kemana, yang dikirim apa saja, entah apakah yang standar, apakah ada penyakit lain. Ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Ini saya kanan sudah 2, mungkin saya kiri. Gantian ya Bu? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sumati dari Ngalian, Bu. Oh iya. Ya, yang kami tanyakan untuk jadwal periksa ke puskesmas itu mandiri atau ada jadwalnya? Ada jadwalnya Pak. Ada jadwalnya. Tetapi sekarang belum disuruh ya. Iya. Kemudian bukti apa yang mesti kita bawa ke puskesmas saat nanti ke puskesmas itu? Ya. Itu nanti membawa pembayaran yang 25 dulu itu Pak. BPIH apa ya? Nah itu kemudian nanti kalau mau ngambil itu harus membawa pelunasannya. Ya, karena kalau kita nanti tidak membawa pelunasannya, itu nanti kita tidak dikasih buku oleh dinas. Ya, jadi tandanya orang sudah lunas itu ya bukunya pelunasan itu. Karena bukunya itu terbatas, ya. Jadi kalau kita nunggu 10, ya kita dikasih 10 bukunya itu. Setelah pelunasan terus belum nanti menurut pemeriksaan. Setelah pelunasan panjenengan fotokopi langsung setorkan puskesmas. Karena di puskesmas akan diminta pelunasan itu untuk mengambil buku.
Jadi sekarang panjenengan kalau mau nanti kalau mau periksa di puskesmas yang pertama itu BPIH yang 25.000 dulu. Kemudian yang lanjut Bu, untuk pemeriksaan ke RSUD berarti menunggu rekomendasi dari puskesmas ya? Iya Pak, ya. Kalau panjenengan sehat ya tidak usah rujuk Pak. Tapi kalau ada penyakit kronis lain saya rujuk. Karena nanti di RSUD itu kita ngasih surat rujukan dari puskesmas. Jadi panjenengan tidak bisa ke sana sendiri, tapi nanti dipakai rujukan, oh penyakitnya ini, dan panjenengan ke RSUD dibawahi hasil laborat EKG maupun neurologi. Jadi setelah periksa nanti dokumen itu dikembalikan ke puskesmas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zainal Besari. Ya Pak. Dua pertanyaan Bu. Yang pertama masalah vaksin meningitis Bu. Ya Pak. Kalau saya vaksin meningitis itu buat dari babi. Nah, apakah sekarang sudah temuan yang baru yang tidak mengandung babi? Yang pertama itu. Yang kedua, tadi ada disarankan untuk mulai sekarang mulai minum susu. Nah, bagaimana untuk yang sudah mulai gemuk? Apakah ada susu yang direkomendasikan yang konkret atau jelas? Terima kasih Bu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau vaksin itu tidak bisa ngatur Pak, karena vaksinnya itu sudah melalui dicek. Jadi mungkin kalau dia babi apa saya kurang tahu ya, karena itu vaksinnya sudah diberikan nantinya untuk jamaah haji seluruh Indonesia. Nah nanti panjenengan kalau mau tanya-tanya ya dihubungi awal di Dinkes yang berkaitan dengan vaksin tersebut ya. Kemudian yang kedua apa? Oh susu ya, yang sudah gemuk susunya yang nambah Pak. Ya, kan ada susu yang berlemak atau susu yang tidak berlemak. Kalau gemuk sudah gemuk ya olahraga dulu, kemudian susu yang tidak berlemak. Ya. Nanti kalau kegemukan ditulis di situ overweight Pak. Ya. Assalamualaikum. Ibu, tadi kan ada syarat haji, suntik vaksin meningitis, vaksin flu, diantaranya bagaimana kalau saya vaksin meningitisnya sama vaksin flu-nya itu masih berlaku sampai haji? Karena kan sebelumnya sudah umroh. Umroh berapa Pak? Insya Allah karena ini kan saya ngantar bude, saya diajak bude saya, insya Allah akhir bulan ini. Jadi baru saja saya vaksin itu, apakah saya akan betul-betul kemasukan vaksin nanti itu ya? Tidak Bu. Jadi untuk influenza itu betul 2 tahun. 2 tahun sih. Kalau dengan nanti akan berangkat sudah divaksin, Vaksinnya Desember kemarin. Desember kemarin, kan nanti kan baru setahun ya Bu. Itu tidak apa-apa, nanti ditaruh di puskesmas supaya nanti dibarengkan oleh buku haji. Kalau panjenengan vaksinnya masih berlaku. Tidak ada kalau panjenengan yang flu itu 1 tahun. Ya. Masih berlaku ya. Kalau sekarang masih Desember berlaku, nanti Desember ya masih berlaku. Masih ya. Iya, masih berlaku. Berarti itu nanti kartunya dibawa ke puskesmas nanti. Iya, nanti baru. Mungkin kalau mau radang paru, ya panjenengan itu Kalau ada tempatnya itu. ya mungkin radang parunya saja. Terus Iya. Ada lagi, monggo. Bapak, monggo. Monggo Bapak Ibu, ada yang kurang jelas kok. Saya Bu Gita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ari Subianto dari Ungaran. Yang saya tanyakan mengenai pemberangkatan tadi, Bu. Ya. Pemberangkatan yang berkaitan dengan kesehatan tadi Ibu mengutarakan kalau orang kurus itu nanti bagaimana tadi tidak berangkat atau enggak, Bu? Kalau orang apa, Pak? Kurus. Kurus. Ya. Itu terus terang, Bu. Saya itu berat badan itu belum pernah menginjak 43 ke atas, cuma 41, 42. Tapi biografi saya selama istilahnya seumur sampai ini usia yang kira-kira 52 itu belum pernah istilahnya dalam hati itu dengan medis atau istilahnya mondro. Saya tuh terus terang kalau dengan jarum takut. Kalau seandainya Anda ini istilahnya apa ibadah itu saya sendiri ya tidak mau karena jarum itu. Jadi kalau periksa saya tuh mintanya obat, bahkan obat saya habis minum. Jadi saya cuma istilahnya ya menjaga kesehatan dengan apa istirahat dengan pola makan. Obatnya tidak bisa benar. Terus yang kedua, Bu, ini mungkin berkaitan dengan tadi saya usulkan dengan panitia. Saya itu selama saya mengikuti pertemuan itu kan ada sosialisasi mengenai akraban atau tahu bahkan 2 kali ini. Saya mohon untuk panitia itu kedepannya itu saya kan pernah mendengar dari teman kalau acara di sini nanti kan dapat biodata itu alangkah baiknya biodata itu dibagikan lebih awal misalkan pemberangkatan kurang 5 bulan atau kurang 6 bulan lebih baik dibagikan nanti bisa tambah akrab dengan teman-teman. Karena contohnya seperti saya sendiri, saya asli orang Semarang, tapi saya sudah berdomisili di Ungaran, Kabupaten. Yaitu saya kalau tahu-tahu ketemu sama teman saya yang dari Semarang. Mungkin dari teman kerja dulu yang dari mana, Keting itu sudah ada. Yang lain maksudnya di luar kota Madya itu maksudnya ya kabupaten. Terus yang berikutnya itu juga sama panitia, dulu saya pendeta bersama, pengennya saya itu berniat ikut Muhammadiyah sampai nanti pelaksanaannya. Tapi saya mendengar informasi dari Depak tempat tinggal saya atau Ungaran itu katanya boleh berangkat di luar kabupaten, tapi dengan catatan harus mengikuti orang tua atau mengikuti siapa yang maksudnya menghubungi lah. Ya saya belum bertanya lanjut masalah itu. Apakah nanti dalam finishnya itu pemberangkatan saya sama istri itu bisa ikut rombongan Muhammadiyah ini atau mungkin nanti ada di sini untuk manasik saja terus saya ikut di kabupaten asal saya. Itu Bu, mungkin ini nanti bisa jawab sama panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, nanti kalau saya tidak bisa menjawab biar panitia yang jawab ya Pak. Yang pertama panjenengan kurus, tidak apa-apa Pak, kurus tapi sehat kok. Ya, yang penting sehatnya itu berat badannya seperti itu juga nggak apa-apa karena kayak gitu. Cuma nanti untuk pemeriksaan kesehatan itu panjenengan ya nanti harus mau ya, harus mau misalnya diperiksa label dan sebagainya panjenengan harus mau karena kalau tidak mau tidak bisa ditulis di buku hijau. Tidak ada datanya nanti Pak. Itu yang pertama. Kemudian untuk keakraban kita memang selalu membuat buku ya Pak ya, membuat buku ya satu rombongan gitu ya. Cuma kalau 4-5 bulan lagi kita belum bisa Pak karena masih banyak yang mungkin dari sini nanti pindah sini dan lain sebagainya, belum diatur kelompoknya. Tapi kalau kita sudah fix ini rombongan berapa, ini regu berapa dan sebagainya, itu baru nanti akan kita buatkan buku kesehatan, buku kenangan untuk jamaah haji 2016.
Kemudian untuk yang panjenengan dari Ungaran itu kalau dulu saya pernah tahu itu nanti matur saja Pak Masri untuk mutasi. Apakah sekarang masih bisa mutasi atau tidak? Ya saya kurang paham. Nanti tanya panitia atau Masri ya saja. Ya, apalagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi dari Blitar Bu. Mau tanya Bu, kalau di perusahaan saya kan setiap tahun ada general check up. Apakah itu nanti bisa dipakai untuk pedoman pemeriksaan di itu? General check up yang terakhir kapan Pak? Kalau tahun ini belum Bu. Biasanya kan sesuai keinginan karyawannya nanti mau bulan apa? Ini Pak, kalau nanti panjenengan general check up itu untuk EKG sama fotoronsen itu 3 bulan sebelum panjenengan pemeriksaan di puskesmas itu masih berlaku. Kemudian untuk darah biasanya 1 bulan pemeriksaan itu juga masih berlaku. Tapi kalau sudah 2 bulan, 3 bulan pemeriksaan nanti panjenengan pemeriksaan di puskesmas itu sudah tidak berlaku. Ya, kalau panjenengan memang meminta check up di perusahaan nanti setelah dari puskesmas nanti panjenengan cek aja yang untuk general check up itu tidak ada apa-apa, hasilnya dikasih. Ada Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Masih ada lagi. Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan lagi? Monggo, mumpung kita ketemu. Satu lagi ya Bapak Ibu, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma pertanyaannya apakah konsul itu mutlak harus? Kalau umurnya lebih dari 40 tahun wajib Bu. Ya. Bukan mutlak tapi wajib. Karena apa? Karena kita kan sudah sepuh. Mungkin ada penyakit-penyakit yang lain kita juga nggak tahu. Apabila di dalam proses itu kita dapatkan TB paru misalnya ya Pak ya, itu masih bisa panjenengan masih bisa berangkat asal diobati dulu di puskesmas selama 3 bulan. Ya setelah itu panjenengan bisa membawa obat TB paru kemudian nanti pada saat dikerja disampaikan. Kan orangnya kan itu dilihat. Jadi ada lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sesi kedua yaitu prosedur pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji. Mungkin perlu saya tandaskan yang kemarin Bapak siapa tadi yang merasa kurus kok tidak boleh berangkat ya Pak? Tadi yang disampaikan Ibu Dokter itu kurus yang kena TBC, ya. Kan TBC itu salah satu tandanya adalah kurus. Nah, tapi tidak semua orang kurus terkena TBC. Jangan sampai salah paham ya seperti itu. Jadi kalau panjenengan kurus tapi sehat, insya Allah dapat berangkat ya seperti itu. Kemudian yang untuk konsumsi yang beras Bapak Ibu tidak usah khawatir karena kalau tahun kemarin ini kita mendapatkan konsumsi di Mekah itu selama 15 kali. Jadi berasnya semakin sedikit. Kemudian di Mina, di Arafah itu juga mendapatkan jatah. Kemudian dari Madinah juga mendapatkan jatah. Jadi makanya dari pemerintah. Kemarin yang tidak mendapatkan dari pemerintah itu hanya sedikit, ya sebentar saja. Bapak Ibu kalau masih seperti tahun kemarin, dan saya tahun kemarin bertugas di KPIA ini mendampingi jamaah, itu kami membawa 1 orang 2,5 kilo
penunda haid, karena yang memakai penunda haid banyak sekali yang bermasalah, seharusnya tidak menstruasi, di sana malah menstruasi dan tidak berhenti. Nah, itu menyulitkan ibu-ibu sendiri. Jadi saya menyarankan tidak usah memakai penunda haid. Jadi nanti kalau panjenengan pas gelombang 2, kalau gelombang 2 itu kan dari Jeddah langsung umroh ya, itu nanti yang berangkat yang sehat-sehat dulu. Kemudian yang sudah sehat sudah berangkat semua, baru yang agak sehat diberangkatkan oleh pengurus, oleh pembimbing. Jangan khawatir, nanti kita bimbing terus ya. Jadi tidak sekali langsung umroh bersama-sama, tidak. Yang sehat berangkat dulu kami bimbing ya. Kemudian selanjutnya yang agak sehat dibimbing lagi. Kemudian yang tadi agak capek, sakit sudah sembuh, berangkatkan lagi. Kemudian yang menstruasi sudah selesai, baru kita dampingi lagi. Jadi kami pembimbing tidak hanya sekali 2 kali umroh, maksudnya mendampingi yang umroh. Jadi berkali-kali sampai selesai. Jadi tidak usah khawatir, nanti kalau saya menstruasi terus gimana? Tidak, kami tetap akan mendampingi panjenengan, dicek satu-satu per rombongan, per grup, per pribadi, sampai semuanya menjalankan umroh. Dan pembimbing bagaimana umroh berkali-kali? Tidak, kami tawafnya kalau yang sudah pertama tadi umroh, tawaf sunnah, mendampingi panjenengan yang umroh tadi, seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir. Kalau yang ibu-ibu, kemudian bapak-bapak ada yang capek, yang mungkin tidak enak badan, tidak usah khawatir. Tetap kami dampingi sampai selesai, ya seperti itu. Satu lagi, kemudian yang pakai kursi roda atau yang sepuh yang tidak kuat, itu di sana ada penyewaan kursi rodanya. Itu kalau kursi rodanya gratis, tetapi yang dorong yang tidak ada. Di sana banyak biro atau orang jasa yang sudah standby mendorong panjenengan yang membutuhkan. Seperti tukang beca itu standby di situ berderet-deret. Nah, itu harganya tawar-menawar. Nanti panjenengan minta tolong pembimbing kami yang menawarkan. Ada yang umroh itu tawaf sa'i, itu kemarin saya nawar 300 rial. Mulai dari terminal. Panjenengan kan nanti dari Maktab, dari hotel turun terminal. Nah, itu kalau yang susah jalannya, mulai dari terminal itu sudah bisa menawar, kemudian di tawaf, didampingi penyanyi berdoa, ini lingkaran 1, 2 sampai 7, kemudian syari pula berdoa, tahalul dan sebagainya, diantar lagi ke terminal. Itu antara 300 sampai 450 real, seperti itu. Ada yang kemarin suami istri yang saya tawarkan 500 real berdua, jadi 250. Ada yang berbonyok, yang rombongan lain, misalnya kloter lain itu sampai satu orang 1000 real, sangunya habis. Nah, karena apa? Dorongnya kan 1 untuk umroh, ya. Kemudian 2 nanti untuk tawaf ifadah, minimal itu. Kemudian kalau tawaf wada kan bagi yang tidak mampu memang tidak wajib, tapi sebaiknya ya tetap. Dan itu karena panjenengan ke Mekah berarti harus berpamitan, berarti tawaf itu juga pakai biro, seperti itu Bu. Jadi panjenengan tidak usah khawatir. Kalau kursinya saja ini depan masjid disediakan, siapa yang mau menerima silakan. Cuman yang mendorong kalau tidak ada keluarganya kan tidak ada, seperti itu ya. Tapi kalau panjenengan kok pengen didorongkan itu seperti kalau di sini tukang becak itu berderet-deret banyak sekali, tidak usah khawatir. Cuman pesan saya nanti menawarnya minta tolong Pak Kawilahnya atau ketua rombongannya. Biasanya nanti didata siapa yang mesaknya kursi roda, siapa yang mau jalan, seperti itu ya. Jadi banyak tidak usah khawatir, nanti ada pembimbing masing-masing ya, seperti itu. Kemudian tadi ada pemeriksaan kesehatan di puskesmas kapan? Itu nanti ada waktunya, ada jadwalnya. Biasanya kami umumkan di sini ya, seperti itu. Dan kebetulan biasanya per puskesmas juga menelpon karena dari Kemenang ya, yang
klarifikasi kepada panjenengan, ditelepon seperti itu, Pak Putrinya keliling, jadi kemudian nggak usah khawatir kapan seperti itu, saya harus ke puskesmas mana, itu ya. Kemudian yang masih merisaukan panjang lagi adalah EKG dan ronsen ya. Nanti akan kami fasilitasi di Romani ini untuk EKG dan ronsen yang usianya lebih dari 40 tahun. Kemudian yang tadi Bapak yang menanyakan check up dari kantor boleh. Nanti panjenengan kalau bulannya tadi bisa diatur, berarti panjenengan sebelum pemeriksaan ke puskesmas sebulan sebelumnya cek dulu kan pas. Ya. Tapi kalau BPJS, Askes, seperti saya pegawai negeri dan sebagainya tidak ada fasilitas untuk check up haji, harus bayar sendiri seperti itu ya. Jadi nanti EKG sama ronsennya bisa dikelola di Romani. Nanti biasanya 1 minggu sebelum ke Dondogan itu ya. Jangan lupa imunisasinya seminggu setelah dari Dondogan kita daftarkan yang influenza sama pneumonia ya. Kalau yang meningitis itu nanti dari fasilitas pemerintah puskesmas. Nanti ada kabar lagi dari puskesmas. Dan kami ini tim kesehatan di sini di KPIA selalu standby di sini. Panjenengan bisa konsultasi sewaktu-waktu. Kalau ada yang ragu-ragu boleh konsultasi sewaktu-waktu pas panjenengan manasik, ataupun kalau pas tidak manasik boleh nanti per telepon boleh seperti itu. Kami selalu terbuka. Nanti juga ada bimbingan pergu perombongan bisa sepaham-pahamnya sampai panjenengan tidak bingung seperti itu ya. Perjalanannya mulai perjalanan, bekal apa yang dilakukan dan sebagainya ya. Termasuk nanti minumnya pakai aqua atau plastik itu pas panjenengan ada tempat untuk aqua, bersepri aqua ya. Dan belakangnya untuk tempat sandal ya seperti itu. Jadi banyak sudah kami, insya Allah sudah kami fasilitasi lagi banyak bisa usaha itu dan sebagainya itu semuanya sudah membawa kantor ya seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, infak pada hari ini mendapatkan Rp3.250.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amal jari panjenengan semua. Jangan lupa saya mengingatkan jadwal akad yang akan datang adalah olahraga. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pakaian besok dipakai, yang belum mendapatkan memakai pakaian yang panjenengan kabungan. Ya. Jam 6 kumpul di sini. Nanti kalau kita senang berarti di Bondaria kita jalan bersama dengan pemimpinnya. Nah, untuk selanjutnya kalau panjenengan nanti jadwal-jadwal boleh kumpul di sini, boleh langsung ke Bondaria. Tapi kalau besok sebaiknya kumpul di sini dulu. Jam 6 ya, jangan lupa. Jam 6 pakai pakaian olahraga. Nah, panjenengan apa harus berganti ini setelah olahraga? Kalau saya tidak, saya langsung saja ya, cocok ya. Kalau saya kita kan bukan artis ya. Jadi manasiknya tetap pakai pakaian olahraga. Kalau kau bau sama-sama bau. Dan saya panjenengan harus belajar itu. Nanti bisa saudara panjenengan kan jadi ini. Saudara panjenengan ini tetangga panjenengan itu selama menjalankan ibadah haji. Jadi seperti itu harus tahu peringatnya saudaranya sendiri masing-masing. Seperti itu. Saya kira itu ya. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon maaf. Saya kira itu, mari kita tutup pertemuan sesi kedua ini dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma
pengumuman, mohon perhatian Bapak Ibu, mungkin ada yang menemukan kunci mobil, karena ini ada yang kehilangan kunci mobil. Dan saya monggo Bapak Ibu mungkin ada yang tahu yang menemukan kunci mobil. Pak ini Pak. Jejer selamat. Ya, terima kasih. Ini sudah ada yang menemukan kunci mobilnya sudah ketemu. Terima kasih. Sama sih.
konsumsi darah